producer tag. Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan narasumber dari Korda United Indonesia Tuban. Tentunya hanya di Cetik Geni Open Jerman. Menggema pada hari ini, baru kali ini loh semangatnya kayak begini. Kok kelihatannya tidak bisa berkata-kata. Ya, siapa kita untuk namanya? Narasumber Kita perkenalkan. Narasumber kita pada hari ini yaitu Muhammad Saiful selaku Korda United Indonesia Tuban. Selamat datang, Kak Mas. Selamat datang, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. MU-nya gimana? KKMU. KKMU. Optimis terus nih. Siap selalu. Kira-kira MU bisa sampai klasemen nggak ya? Kalau musim ini kita optimis, yang penting zona champion sudah. Kira-kira bisa Masuk. ngangkat trofi gak mas musim ini? Insya Allah minggu ini final ya. Ya. World Cup siap angkat trofi. Perdana. Kerbau kan gitu. Ya, tapi sebelumnya Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan United Indonesia dan MU sendiri, bahkan mungkin juga terkait dengan sepak bola di Indonesia, ya ada yang namanya sesi pantik api yang akan kita berikan ke Kang Mas. Nah, sesi pantik api itu seperti apa? Kang Mas Wildan Sopo Baurekso yang akan memberikan pantik api itu seperti apa? Kang Mas? Siap. Jadi pantai api itu terdiri dari 10 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat. Oke. Mulai? Siap. Pertanyaan yang pertama mas, 7 atau 10? 10. Ofensif atau defensif? Offensif. Sir Alex atau Jose Mourinho? Siralek. Kick and rush, tiki taka? Tiki taka. Strategi taktik? Taktik. IPL, UEFA? IVL. Beckham, Cristiano? Beckham. Midfield, striker? Striker. Aktif, dinamis? Aktif. Dan yang terakhir 4-4-3, 4-3-2-1. 4-3-2-1. Alasannya apa mas kok 4-3-2-1? Bisa defensif, bisa ofensif. Bukan karena berurutan gitu ya? Enggak. Biar lebih Informasi. Oh iya, 1, 2, 3. Pas aja. Rasport kan begitu. Ya, Kang Mas, United Indonesia itu seperti apa toh? Kalau saya tahunya itu fans dari MU itu kan banyak. Nah, bedanya United Indonesia itu apa? Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful, sudah disebut yang awal tadi ya. Kebetulan saya adalah Korda United Indonesia Tuban yang alamat di Desa Meraurak, khususnya di Desa Sendang Haji, Kecamatan Meraurak. Saya nyebutnya MU juga. MU juga. Kebetulannya MU juga. Oh, berarti kalau kita tempat lahirnya MU. Jadi benar, pas ya. Iya. Selain saya di Komunitas United selaku Korda, profesi saya adalah salah satu karyawan di RSNU Tuban. Ya, di instansi kesehatan. Berarti awalnya itu ada pemain bola sampai tangani. ada pasien cewek yang suka MU, akhirnya nyantol. Nah, itu memang bener tuh. Nah, guyon. Oh, Bercanda. tak kira nanti ada jaket yang dipakai terus ini juga nyantol. Terus apa yang bedanya Mam? Kalau Manchester United itu adalah klub yang kita dukung
Betul. Yang berpusat di kota Inggris atau London ya. Jadi di Manchester itu ada dua, Manchester City sama Manchester United. Kalau di MU sendiri itu di kota pinggirannya, kalau yang City-nya itu di kotanya malahan. Tapi yang terkenal, yang legendaris MU-nya. Sudah pernah ke sana ya? Alhamdulillah belum. Oh, Nanti kita rombongan Pak bareng-bareng. Itu mimpi kita yang kedua setelah kita haji atau umroh. Oh, berarti setelah umroh haji langsung straight ning ngene Old Trafford. Berbagi gak balik. Wah, ini ya. Terus kalau United Indonesia sendiri adalah wadah komunitas untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya yang mencintai klub United, Manchester United khususnya, yaitu United Indonesia itu. Dirinya tahun 2006. Ini S-nya berapa? 2006 ya. 2006. Sedangkan United Indonesia Tuban sendiri besok bulan 4 April tanggal 6 ini anniversary yang ke-10. Sudah 10 tahun satu dekade. Kita nantikan satu dekade. Ada bocoran nggak acaranya kayak apa ini? Alhamdulillah kita sudah lobby untuk tempat-tempat anniversary, biasanya yang support dengan menu makanan atau support dengan musiknya dan juga dengan nonton barengnya yang kita tunggu-tunggu itu. Kalau nonton bareng gimana ini? Kalau sementara di warkop yang support kita di Warkop Suhat itu kebetulan teman kita anggota polisi juga member United Indonesia juga. Anggota polisi kan? Ya. Juga. Waduh. Berarti kalau namanya aman ya. Untuk sekarang yang tercatat sebagai jumlah dari member United Tuban itu kira-kira berapa? Yang sudah resmi jadi member Tuban, UI Tuban itu sekitar 200 lebihan. Itu yang resmi. Itu yang resmi. Yang paling banyak itu. Yang nggak resmi malah lebih banyak ya. Ada member ceweknya nggak Mas? Ada. Kalau cewek itu sebutannya bebas. Bebas. Ya, Bebers. Berarti saya bisa daftar Pak? Bisa. Oh, Jadi bisa. kita di UI itu open membernya itu 1 tahun sekitar ada 4 kali. Setiap 3 bulan kita open. Jadi kita daftar katakan bulan Januari ya. Itu bulan Maret membershipnya sudah jadi. Jadi seluruh Indonesia mendaftarnya di region masing-masing, di chapter kotanya masing-masing. Jadi dari 38 provinsi ada 177 kurang lebih chapternya yang ada fan Unitednya. Jadi Indonesia itu Asia Tenggara paling banyak fan Unitednya dibandingkan dengan fan-fan yang lainnya. Tapi belum resmi ya? Iya. Kemarin ke Thailand kan? Kemarin ke Thailand. Thailand ya. Thailand. Terus pramusim kan? Pramusim. Terus Indonesia belum pernah ya? Sebetulnya kemarin sempat mau ke Indonesia berhubung ada apa itu insiden bom itu kan adanya di pending terus 2010. Oh. ya yang kemarin itu di Jakarta, terus sebetulnya MU mau pramusim di Indonesia, terus bisa ada kejadian itu, terus akhirnya dipindah di Singapura atau Thailand yang kemarin. Jadi menggor, siapa sih ngabung? Terus kegiatannya apa wae selain kegiatannya selain nobar untuk cateringnya teman-teman kumpul-kumpul bareng, saling silaturahmi juga ya. Namanya kita komunitas kan yang pertama silaturahmi, teman banyak juga, biar tambah wawasan juga, satu wadah sama-sama fan mendukung MU-nya. Jadi selain nobar kita ada kegiatan-kegiatan sosial. Biasanya terutamanya kita karena kita di Jarum Super itu kita supportnya di sana. Jarum Super itu mendukung fans club, ada 4 fans club di ya salah satunya ada MU, City, Liverpool sama Chelsea. Jadi kita dinaungi. Yang kedua itu tadi disebutkan siapa itu? Yang kedua. Jadi kita setiap event mengajukan proposal ke DSO Jarum Tuban, disupport yang namanya Fresh Money untuk kegiatan tersebut. Jadi selain kegiatan nobar ada yang namanya donor darah. Setiap kemarin hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 teman-teman mengikuti donor darah massal di Jarum. Bisa juga dilaksanakan di luar. Biasanya di RSNU juga mengadakan itu, kita share di grup siapa yang teman-teman yang mau mengikuti donor darah.
Terus kegiatan sosialnya kita ada berbagi takjil, buka bersama. Terus di Idul Adha itu kita berbagi hewan kurban juga. Terus hewan kurbannya dibagi? Ya, tapi disembelih dulu. Oh, disembelih dulu. Kirain ada hewan kurban banyak. Bagi-bagi. Hebat. Terus untuk kegiatan-kegiatan bencananya alam, kita setiap ada musibah, baik di kota, terus di luar kota, kita namanya peraya ikut berduka. Jadi kita menggalang dana untuk di kota-kota tersebut. Oke. Yang namanya fans tidak hanya pada fansnya saja, tapi kegiatan sosialnya juga ada. Lah kalau mau ini tadi yang cewek ini beb ini ada persyaratan apa kira-kira? Kalau persyaratan sih yang penting ya tetap dukung MU gitu aja. Kalau mau gabung nanti setiap open membership kita infokan di grup. Jadi nanti ada macam-macam paketannya, ada yang 170, ada yang 200, ada yang 300, itu yang full pack. Itu ID card-nya semacam ini, bisa dipakai untuk membayar tol. Ada tulisannya Brizi yang bisa dipakai untuk bayar tol, itu di top up di Indomaret, Alfamart bisa minimal 50, 100 bisa dibuat. Ya, jadi bisa buat tol tuh. Ya. Wah. Berarti persyaratan khususnya cukup dukung MU. MU gitu aja. Masa fan klub lain ikut? Kan kadang ada teman saya Mas. Jadi dulunya itu pernah jadi pendukung tim ini, tim A, tim B, habis itu baru ke MU, habis itu pindah lagi kan gitu. Itu nama fan karbitan. Nah kalau misalnya ada orang yang belum mengetahui tentang MU sepenuhnya mau gabung ke membership gimana? Boleh nggak? Baca MU itu kayak gimana? Gitu loh. Yuk baca dulu. Iya. Sama kita dulu waktu awal juga tidak begitu melek MU ya. Terus akhirnya lama-lama yang namanya sudah terbiasa kan akhirnya suka juga. Terus ada komunitasnya juga, ada wadahnya juga, akhirnya ikut gabung. Akhirnya kan sudah menjadi daging untuk kita ya. Biasanya saya disenangi di MU apa? Yang pertama ya pertandingannya. Ya, setiap awal katakanlah. Biasanya kan enggak nih kan biasa kalau kita senang dengan pemain dan senang kita dengan klub itu kan berbeda. Apa sih menurut ini mungkin pendapat dari Kang Mas Saiful aja nih. Anda kalau melihat MU secara klub itu seperti apa? Kalau pribadi saya dilihat dari filosofi dan sejarahnya. Filosofi dan sejarahnya. Gak ada satu pelatih yang kayak Ferguson ya. Saat ini ya. Sangat melegenda banget. Mulai mendukung MU sejak kapan Mas? Saya zamannya Beckham. Baru-baru sih. Suka bola pun juga waktu kecil juga suka main bola ya, sama apalagi ya desa di kampung gitu. Tapi dulu suka banget itu waktu ada kalah Piala Dunia atau Piala Eropa itu banyak orang yang maaf ya taruhan atau seru. Jadi saya ikutan lihat, jadi suara-suaranya kan ramai. Akhirnya lama-lama suka bolanya itu, suka taruhannya. Suka bolanya Pak, bukan taruhannya. Kan katanya yang nendang kan si Budi kecil. Budi itu sakit. Menendang bola sampai ke langit. Terus Mas, untuk pemilihan ketua itu emang dari pusat atau memang ada sistem demokrasinya di internal fans MU di Tuban sendiri? Kalau untuk pemilu Korda khususnya di chapter kota-kota masing-masing itu sudah diatur di ADRT. Itu sebetulnya 2-3 tahun sudah pergantian pemimpinan ya untuk Korda yang namanya di chapter itu. Sama juga di pusat ketua umumnya juga 2-3 tahun sudah jadi gantilah. Terus saya itu sudah 4 musim atau 4 tahun menjabat Korda ya. Itu berarti sudah satu periode lebih. Karena di tahun kemarin saya di 2019 kebetulan adalah itu ya pandemi COVID, masa-masa pandemi sulitnya untuk mencari tempat-tempat
nobar apa, karena di satu sisi pemerintah juga membatasi teman-teman berkumpul juga. Jadi kita ibaratnya ya delay untuk tempat-tempat nobarnya, yang penting kita bisa kumpul bareng gitu aja. Secara pribadi ya ini ya, saya tuh senang dengan fans MU itu nggak pernah bikin ini apa namanya rame-rame di jalan. Oh, gitu. MU menang atau nggak menang itu wah nggak pernah ada itu di jalan-jalan ngeng. Itu saya seneng banget. Oh di Inggris sana nggak pernah ada kayak gitu. Pernah. Itu makanya itu wah, sopan banget. Indonesia sendiri kan nggak pernah Pak, sana sendiri di Indonesia. Lah mari kita Ramenya kan di Twitter. Oh ramenya di Twitter. Paling bulian gitu Mas, aja yang gitu, rame. ya. Gimana kalau besok itu kalau pas MU menang itu kita di kejalanan itu ngang. Ketuanya Pak Denny ya. Aku juga kayak mau apa. Seperti itu. Nah, kalau pasti ini pencinta klub bola manapun lah. Kalau sama timnas itu ya pasti Ya, dukung. nasionalis ya. Sehebat apa ini UI ini terhadap dukungannya pada sepak bola nasional? Kalau UI sendiri karena warna jersey-nya juga sama ya, merah juga ya. gitu ya. Paling enggak kita tetap support untuk timnas kita, baik pendidikan SSB-nya dari mulai dini sampai senior, paling enggak ya tetap kita support lah. Meskipun kita enggak tahu perkembangannya secara langsung, paling enggak kita lihat di TV, oh ini tuh timnas Indonesia. Jadi kita tetap paling enggak support untuk timnas kita. Atau dibon begitu kalau pas timnas masuk, wah, ayo United Indonesia ikut dong. Biasanya banyak untuk teman-teman yang di Jakarta atau di Surabaya pada saat live timnas itu kan mainnya kan di stadion-stadion tertentu ya. Jadi teman-teman banyak yang menggunakan kaos UI itu nonton, bisa dilihat ada flagnya itu. Oh, betul. United mana itu kelihatan. Karena mungkin warna jersey sama warna jersey timnas sama MU sama, Ya, sama-sama merah. Lah kalau Kang Mas sendiri, Kang Mas Saiful punya pemain idaman nggak? Saya pribadi kalau pemain itu saya enggak punya favorit. Saya jadi fix untuk dukung tim aja. Oh, Karena gitu. pemain itu apa ya? Apalah artinya satu orang kalau dibandingkan dengan tim. Oh, berarti kalau ini umpamanya melihat sepak bola seperti apa itu lebih ini ya, lebih realistis Ya. Kekompakan permainan itu lebih ya. ini ya. Lah Tidak monoton satu cuma orang. tadi itu saya bingung loh. Ada kick and rush itu kok milihnya tiki taka. Nah ini, nah, tiki taka ini skono. Kan gitu. Ini kok bisa? Apa ya? Dulu MU jarang ya dengar kata-kata tiki taka ya. Baru musim-musimnya siapa itu? Musim-musimnya Mourinho ya. Hah? Jose Mourinho, terus apa itu pelatihnya City sekarang itu Pep itu kan baru mengenal istilah tiki taka karena formasinya tidak monoton 4-4-2, karena dulu 4-4-2 itu yang pertama kali mengenal itu pelatih dari Rusia. Terus akhirnya sampai sekarang sudah tidak ada, tenggelam Kemarin karena habis sepak aja bolanya itu. modern. Siapa itu? Si Wan Bisaka sama Sancho kalau nggak salah. Ya. Main tiki taka dia waktu melawan Leicester kalau nggak salah ya. Jadi pelatih Erik ten Hag sekarang itu menerapkan formasi yang namanya tiki taka plus ginger pressing. Jadi selain main 1-2 lawan dapat bola langsung di pressing. Jadi antara tiki taka dengan ginger pressing jadi satu. Sama ITH gimana? Awal-awal. Sempat pesimis ya karena di musim Dua pertama laga pertama sudah kalah. Biasanya pelatih baru itu langsung on fire. On fire. Langsung menang gitu kayak Ole dulu ya. Tapi begitu Ten Hag 2 kali sudah kalah. Tapi dari klasemen 20 sampai sekarang sudah zona Champions sangat luar biasa. Ya. Harganya 93, sekian triliun untuk klubnya. Kalau udah Raja Minyak nggak bisa beli. Mau Raja Minyak atau yang Radcliffe? Kalau saya yang penting itu Glazer soalnya di demo terus tuh. ya, memang sudah waktunya ya. Tidak semua orang itu ada berada di atas, ada kalanya ada di bawah. Jadi ada rotasi pergantian. Jadi sudah waktunya mungkin untuk pergantian owner atau pemilik klub MU tersebut.
MU itu ada yang pemain bola cewek apa enggak? Kalau MU ada toh? Ada women player. Ada sekarang lagi marah-marahnya women player di MU sana kan ada timnya juga MU. Oh, ya mereka lari apa cuma gitu? Jalan kaki. Bekel, Pak, bekel. Sama bagusnya antara tim. Enggak, kalau mereka lari, serius aku mau nonton. Serius. Ada. Cuma untuk streamingnya agak sulit ya, paling delay gitu aja lihat di YouTube-nya. Biasanya ada di Twitternya itu pertandingan sebelum cowok itu cewek dulu yang main atau tim U23-nya main. Baru seniornya yang main. Mas, kemarin kan sempat ada berita terkait tetangga sebelah Manchester Biru. Itu kan sedikit ada pemberitaan bahwa melanggar finansial fair play ya. Fair play. Nah, itu sikapnya fans MU sendiri seperti apa? Apakah bahagia karena 2013-2012 bisa naik jadi juara atau gimana? Kata-kata itu tidak hanya alhamdulillah. Barakallah itu namanya. Dapat durian jatuh ya, Pak. Kalau menurut saya, jadi usaha kita sendirilah yang kita nikmatin dan jangan sampai memanfaatkan dari orang lain ibaratnya seperti itu. Hebatnya kayak gitu ya. Tapi hati kan ya pengen lah. Kita sudah berusaha tapi klub-klub yang lain melanggar aturan finansial. Kan tulisannya kan jelas MU toh. Tengahnya kan langsung. Saya kayak gini, seperti itu. Erik ten Hag udah, terus apa lagi? Satu lagi Pak, terkait kemarin kan sempat ada pernyataan dari sang legend Cristiano Ronaldo yang menyatakan bahwa segala fasilitas di MU itu sangat buruk. Sedangkan dari sisi lain kan fans MU sangat-sangat berharap dengan kehadiran Cristiano Ronaldo itu mampu merubah situasi di sana. Ternyata kok mengecewakan. Itu gimana Mas? Dari fans Tuban sendiri itu seperti apa? Apakah kalau nama Ronaldo kan sudah bintang ya, ibaratnya sudah legend, kembali di United sendiri mau tidak mau juga diterima. Kita sebagai fan cuma bisanya mendukung di layar kaca. Pengennya fan juga instan, pengen ada Ronaldo langsung mainnya bagus juara gitu. Tapi tidak seperti itu karena Ronaldo semata tidak mungkin bisa mengangkat moral klub United kalau tidak disupport dengan permainan. Dengan pernyataannya kayak gitu gimana? Dia legenda kan? Iya, legenda. Dia legenda. Serius gitu. Baik dan jeleknya sudah ada melekat nama legenda. Iya, melekat dia. Karena prinsip saya tidak suka satu pemain, saya juga klubnya tinggalkan orang-orang yang ibaratnya nggak fair lagi dengan klubnya. Saya kira mungkin karena kedekatannya dengan Sir Alex ya. Seperti ayah dan anaknya kalau Ronaldo sama hanya saja pernyataan itu juga menyakiti Sir Alex. Betul kan? Sangat disayangkan statement Ronaldo pada saat interview dengan siapa itu? Morgan Freeman. Sopo. Iya. Sekelas legend juga pemain masih aktif di United sudah statement seperti itu kan sangat disayangkan. Memang kalau dilihat dari fasilitas MU di Carrington training itu memang fasilitasnya sudah ketinggalan dengan klub sebelah yang biru itu karena juga PAM sendiri sudah diakuisisi dengan kepemilikan dari owner Arab ya, support dananya nggak terhingga. Jadi fasilitas untuk training latihannya sudah ketinggalan untuk MU-nya, maka sudah melupakan berarti. Angka 7 sudah dilupakan. Legendaris kalau angka 7. Makanya tadi 7 apa 10? Tetap 10. 10. Habis itu Cristiano apa Beckham, ngambilnya yang Beckham. Karena Beckham tidak menyakiti sama sekali. Loyal dia. Loyal banget. Nah, kalau di UEFA gimana kasusnya? Di UEFA ibaratnya terlalu dini ya untuk final UEFA karena ya wes Barca besok optimis kalau besok insya Allah lolos ke 16 besar. Seri aja satu-satu udah lolos ya kalau itu kan. Oke, apa ini yang bikin optimis bisa lolos ya. Karena satu sisi di tim Barca Pedri dengan Gavi tidak main itu sekarang menjadi tulang punggung Barca ya. Lagi on fire
juga semacam Rashford sama Garnacho, karena Garnacho itu sebetulnya tidak cocok starting, cocoknya di super sub kayak oleh gitu. Wigos gimana? Wigos akhir-akhir ini bagus dia, mau naik turun bekerja keras banget. Bekerja keras tapi beberapa kali dapat asis kemarin Leicester. Seperti itu. Pak Den, ini kan referensi Mas Saiful ini kan supporter dari luar negeri. Nah, kalau Mas Saiful berpendapat, menurutnya Mas Saiful itu seperti apa Mas? Harusnya supporter-supporter di Indonesia. Kemarin kan sempat ada peristiwa juga kan. Terkait supporternya Persis Solo, terus Persis Solo di Kanjuruhan juga kan sampai detik ini masih belum selesai. Nah, Mas Saiful sendiri menyikapinya seperti apa Mas? Kalau supporter sendiri sebetulnya harus berpikir secara dewasa ya. Kita kan ibaratnya cuma dukung, apapun itu hasilnya ya kita terima dengan legowo. Kalau kita lihat di fan-fan di luar negeri itu kan kalau nonton aja di lapangan sudah pakai jas, pakai apa ya, pokoknya yang apa itu, yang tertib banget lah. Kapasitas sebenarnya stadion 5.000, seharusnya diisinya ya harus 5.000, tidak boleh melebihi. Yang di sana kan kalau sudah melebihi ada calo-calo tiket juga yang menjual lebih, akhirnya kan close sampai di stadion. Tidak. Supporter yang baik itu seperti apa? Kalau saya belum pernah lihat di stadion langsung ya, karena sudah lihat kondisi apa itu keamanan juga lebih baik nonton di TV. Nonton di TV itu sama lihat VIP karena bisa langsung di depan. Langsung di depan. Iya. Golnya ya ketok banget. Daripada ning kono opo. Gol ora. Si kalau ada seperti itu nanti efeknya akan kita sendiri. Lah, dari kalau ini bukan kritik nih, bukan kritik terkait dengan supporter kita ya. Kalau Mas Saiful sendiri punya pendapat seperti apa terkait dengan supporter kita? Supporter ya. Ya mulai kita belajar untuk kesalahan-kesalahan kemarin waktu tragedi kemarin sempat diulangi lagi ya, di mana itu di Jawa Tengah. Persis. Ya mulai dari kepengurusannya yang di atas itu ditata sampai saat ini sudah mulai bergantian ya, ketua PSSI-nya juga. Jadi mulai dari yang atas sampai di bawah bagaimana untuk mensikapi para supporter Indonesia yang ibaratnya masih kurang dewasa ya. Kalau kita lihat pokoknya dulu naik kalah ya, pokoknya pengen menang. Tujuannya kita kalau naik kalah sudah mendukung kan pengennya menang ya. Seharusnya ada seperti itu. Yes, pokoknya namanya permainan atau game itu ada yang namanya kalah dan menang gitu aja. Kayak gitu ya. Jadi harus ditata mulai dari atas sampai bawah. Ya kalau kita melihat pertandingan mungkin kayak saya kan juga nggak tahu perasaan supporter dan juga seperti atau di lapangan seperti apa. Hanya saja penglihatan saya itu setiap kali klub itu main itu kayaknya pertandingan final. Pokoknya kalau kono final, final kan gitu. Pertandingan apapun intinya yes atau hidup mati lah. Ya jadi ini bukan sebuah liga tapi sebuah final yang beberapa kali dilakukan. Ini nanti PSSI kedepannya seperti apa? Kalau saya lihat Erick Thohir itu bagus karena didukung dengan finansialnya juga ya. Terus mulai penataannya juga sangat bagus. Dia kan juga punya klub dari luar negeri juga. Apa itu DC United apa itu ya. Terus kalau diterapkan di Indonesia pernah di Inter juga dia. Ya, juga nanam saham di sana. Optimis nih. Sama optimis. Bisa nggak kita kayak Korea? Kita lihat itu aja. Besok ini kan ada perhelatan Piala Dunia U20. Iya. Oke, iya di sini. Besok kan kita lihat aja siapa terjanya pengurusan PSSI yang sekarang sukses apa enggak. Itu awal ini ya, awal apa istilahnya tesnya. Oke. Kapan itu? Di November ya kalau nggak salah. Tahun ini ya. Kalau biasanya kan untuk pemain timnas kalau di usia 19 sampai 23 itu kan memang lagi bagus-bagusnya Mas. Nah, ketika udah masuk ke timnas yang senior, penampilannya kan menurun. Nah, menurut Mas Saiful itu seperti apa Mas? Pembibitan dari awal itu gini, untuk usia-usia muda itu kan usia-usia emasnya. Jadi kalau kita lagi semangatnya, lagi punya prestasi pasti di usia-usia muda. Biasanya di bawah usia 30 itu lagi on fair-nya. Biasanya terus kalau timnas sudah menginjak yang senior, karena pemainnya bisa pecah dipakai untuk klub-klub yang lainnya, jadi tidak bisa bersatu lagi.
kelemahannya seperti itu. United Indonesia itu kira-kira bisa nggak mendirikan SSB kayak gitu? Sementara untuk UI-nya sendiri fokus dengan komunitasnya sendiri karena di kota-kota lain sudah mempunyai kegiatan sendiri semacam football atau futsal, jadi sudah dikembangkan di kota-kota tersebut. Oke, nggak bisa ya istilahnya membuat kalau buat event bisa. Event bisa. Tapi kalau buat SSB kelihatannya belum. Tapi kalau bisa tapi belum. Tapi kalau umpamanya ada gitu berarti izin ke pusat dulu. Pusatnya ya di sana, di Jakarta sana. Tergantung kepengurusan yang ada lah. Nah, mau kegiatan apa, seperti apa didukung bisa. Nah, ini nyelempet ini sebenarnya pertanyaan ini. Nyelempet sebenarnya harusnya dari tadi. Selain United Indonesia di Tuban ada nggak yang fans MU? Fan MU untuk mendukung klub MU sendiri sebenarnya banyak. Ada United Indonesia, ada United Army, ada Indo United, terus ada yang namanya Red Army itu ya. Sebenarnya banyak. Semuanya juga resmi sih. Cuma yang kita ikuti yang di UI-nya aja. Tuban nggak ada lagi yang selain UI ya? Ada teman kita di United Army. Kebetulan nobarnya kadang bersama. United Army. Ya. Mereka juga bagus sama kita meskipun beda bendera, tapi tujuan tetap satu, mendukung MU. Okay. Tetap MU ya. Tetap MU-nya. Namanya juga dukung MU ya MU-nya. Ya kali aja. Karena warna merahnya sama-sama partai. Seperti itu. Ya, ini sudah dapat kode dari sana. Nah, Kang Mas Saifu, ini kita minta nih satu patah dua kata patah terkait statement sebelum kita mengakhiri acara buat Dimas Diajeng yang ada di rumah. Kira-kira pinginnya seperti apa, atau ayo bergabung ke United Indonesia biar tambah banyak, atau bagaimana? Silakan langsung ke kamera. Baik, untuk warga Kabupaten Tuban khususnya, saya selaku Porda United Tuban, monggo yang mau ikut gabungan ke Kompleks Army, kami sangat welcome sekali untuk gabung, khususnya pecinta Manchester United Tuban. Kalau gabung monggo, karena ada Instagramnya juga, ada Facebooknya juga ada, bisa diikuti kegiatan-kegiatannya apa aja, nanti bisa gabung lewat teks. Kalau IG itu kan apa? UTD United Tuban. UTD United Indonesia Tuban. Oke. Ya. Ya itulah serba-serbi sepak bola ya, betul ya. Betul. Ya. Serba-serbi sepak bola, katanya pemain yang ke-12 itu adalah para fans dan para supporter, kan seperti itu. Nah, United Indonesia ada untuk meramaikan terkait dengan persepak bolaan, tidak hanya untuk Manchester United tetapi juga untuk mendewasakan kita semuanya dalam melihat gelanggang persepak bolaan. Karena di fans itu tidak hanya nonton bola saja, ternyata ada kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Maka dari itu, siapa yang mau bergabung ke United Indonesia tadi sudah diberikan Kang Mas Saifu. Demikian. Ya, langsung saja saya Denny Sumira di sini serta rekan Sinta Maheswari dan Bayaki Baurekso. Bayaki Baurekso. Serta narasumber kita undur diri terlebih dahulu. Besok kita nantikan lagi perbincangan podcast di Cedik Geni. Podcast Cedik Geni, open your mind.